Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan semua dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Akil. Maaf Mang, itu Ariel Mang, bukan Mang Akil. Oh, sorry Google, tidak ada maksud. Ya udah, lanjutin aja Google. Ampun Mang, ampun. Sama Amang aja deh biar sih tadi. Oke, siapa takut. Thank you Google. Maka dalam kesempatan ini insya Allah Mang Akil akan bahas kupas tuntas mengenai materi yang sudah diberikan itu ya, yaitu materi tentang penilaian. Soal nomor 1 nih. Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip umum dan prinsip khusus. Berikut ini merupakan prinsip umum penilaian, kecuali, awas, yang ditanyakan adalah kecuali, hati-hati ya, kecuali. Oke, A berbasis kinerja, B sahih, C objektif, D adil, kemudian akuntabel gitu ya. Oke, pertama kawan-kawan ya hadapi dulu mereka dengan senyuman ya. Sudah lama ya tidak berbagi senyuman gitu ya. Jadi smile first gitu kan ya. Solution biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kawan-kawan ya. Gitu. Oke kawan-kawan, untuk kasus penilaian ini sebetulnya prinsip penilaian hasil belajar itu diatur dalam Permendikbud nih. Permendikbud kalau kawan-kawan tahu. Jadi penilaian hasil belajar PHB ya. Bukan PHP tapi PHB gitu ya. Diatur dalam Permendikbud nih, kawan-kawan harus tahu, nanti download aja ya, nanti kalau ingin lebih tahunya dibaca ya, itu nggak apa-apa sebagai wawasan tambahan untuk kita. Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Di mana di sana ada dua prinsip penilaian, ada prinsip umum dan prinsip khusus. Nah, adapun isi dari prinsip umum penilaian itu diantaranya adalah 1 sahih nih. Ini prinsip umum nih maksudnya nih. Karena yang ditanyakan ada kecuali, ini sahih. Apa yang maksud sahih itu? Sahih itu kalau kawan-kawan mau tahu, boleh di sini dijelaskan lagi oleh Mang Akil gitu ya. Sahih itu adalah penilaian yang didasarkan pada, jadi penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan, nah pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Nah, kemampuan yang diukur. Jadi yang dimaksud dengan sahih itu adalah bahwa instrumen yang digunakan untuk pembuatan soal itu harus didasarkan pada data yang akan mencerminkan kemampuan yang diukur nih. Jadi ini kalau misalkan kita sedang akan menilai KD 3.1 misalkan, maka dia itu harus mencerminkan dari kemampuan yang diukur dari KD 3.1 ini gitu kawan-kawan, maksudnya ya sahih itu. Kemudian yang berikutnya itu ada yang disebut dengan objektif. Nah, kalau objektif itu adalah penilaian yang berbasis, ini disingkat aja penilaiannya jadi P aja ya. Penilaian gitulah. Penilaian berbasis pada prosedur. Nah, berbasis pada prosedur. Sini ya. Pada prosedur dan kriteria yang jelas. Prosedur dan kriteria yang jelas. Nah, jelas. Kemudian tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Nah, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai, tidak dipengaruhi subjektivitas. Misalkan karena dia cantik, misalkan tampan atau jelek, atau berbeda keyakinan dengan kita anaknya, nggak boleh seperti itu. Jadi harus objektif, harus berdasarkan prosedur dan kriteria yang jelas. Kalau kita kan ketika kita membuat soal itu di prinsip penilaian itu, maka penilaian itu harus punya pedoman penilaian gitu. Ada pedoman penilaian. Jadi misalkan nomor 1 prosesnya, misalkan tahap 1 nilainya 5, tahap 2 misalkan 5, sampai tahap 3 misalkan ada 3 tahap sampai benar di jawabannya itu nanti 5 lagi. Nah itu maka nilainya harus sesuai prosedur gitu. Nggak boleh menyimpang, nggak boleh subjektif. Subjektif misalkan karena dia tampan, cantik, berbeda keyakinan gitu, nggak boleh, kita harus adil. Nggak boleh membeda-bedakan gitu ya. Makanya nanti untuk siapapun yang sudah kita menjadi guru, kita harus memperlakukan mereka sebagaimana kita memperlakukan anak kita gitu. Anggap mereka itu sebagai anak kita gitu. Karena irhamu man fil ar yarhamkum man fis sama. Sayangilah setiap makhluk yang ada di muka bumi ini, maka insya Allah makhluk yang akan ada di langit menyayangi kita gitu kan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk orang lain, bukan memanfaatkan orang lain gitu. Oke, let's get back to our conversation. Kembali lagi ke permasalahan kita gitu ya. Berikutnya ada prinsip adil nih. Adil. Kalau adil nih,
adil itu berarti penilaiannya tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. Jadi adil kan, adil ya sebut adil. Artinya tidak menguntungkan, tidak merugikan peserta didik. Itu adil gitu. Sama hampir mirip dengan objektif ini ya. Jadi tidak karena misalkan dia ini agamanya sama dengan kita, keyakinan sama dengan kita, atau misalkan dia tetangga kita atau dia saudara kita, nggak boleh seperti itu, harus adil pokoknya. Mau saudara, mau tetangga gitu, siapapun itu ya harus adil sesuai tadi dengan prinsip-prinsip yang sudah ditentukan. Kalau kita punya pedoman penilaiannya ya harus sesuai dengan itu, gitu ya. Adil itu artinya tidak menguntungkan, tidak ada pihak yang diuntungkan gitu. Dan tidak merugikan orang lain gitu, seseorang gitu ya, tidak merugikan orang lain di sini dalam arti berarti kalau kita sebagai guru berarti peserta didik gitu ya, begitu. Kemudian berikutnya ini ada yang dimaksud dengan akuntabel. Nah, kalau akuntabel itu yang dimaksud dengan akuntabel, dia itu harus bisa dipertanggungjawabkan, harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini, jadi ketika kita memberikan nilai kepada salah seorang atau peserta didik lah gitu ya semuanya, maka nilai itu harus bisa kita pertanggungjawabkan gitu. Dasarnya apa? Karena apa gitu? Baik itu dari segi misalkan mekanisme pengerjaan soalnya, mekanisme atau prosedur ya gitu ya. Prosedur ataupun teknik gitu ya. Ataupun teknik maupun hasilnya gitu ya. Teknik maupun hasilnya nanti gitu, kita harus bisa mempertanggungjawabkannya. Jangan sampai kita seenaknya memberikan nilai itu ya tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Karena apalagi kalau tadi kembali lagi ke sini, kalau karena kita menggunakan unsur subjektivitas gitu ya, karena dia cantik, bisa tampan, nggak boleh seperti itu, bahaya itu, nggak boleh, karena itu berarti kita nggak adil, nggak masuk ke sini. Kemudian berikutnya nih lanjut, ini masuk berarti ini 1 ya, 2, 3, 4, ini prinsip umum nih. Kemudian nanti setelah itu ada yang dimaksud dengan prinsip terpadu ya. Nah, kalau terpadu itu artinya bahwa penilaian ini merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Jadi tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran, Jadi harus nyambung gitu dari kegiatan pembelajaran. Jangan sampai nanti kita pembelajarannya ini soalnya kayak gini gitu kan, nggak boleh seperti itu. Ya, jadi harus tidak bisa tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Artinya berarti dari KD yang kita berikan. Kalau kita dalam pembelajaran misalkan memberikan KD 31, maka ini nanti dia harus masuk ke KD 3.1 ini gitu. Kemudian berikutnya ada yang dimaksud dengan terbuka. Nah, yang dimaksud dengan terbuka itu adalah penilaian nih. Penilaian atau kriteria penilaiannya. Terbuka itu artinya bahwa prosedur penilaian ataupun misalkan kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusannya, dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Nah, harus dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan gitu. Jadi misalkan kalau ada orang tua yang menanyakan kenapa nilai anak saya misalkan 90, berarti kita harus bisa menjelaskan itu. Harus bisa menjelaskan mengenai prosedur penilaiannya, kriteria penilaiannya, dan dasar pengambilan keputusan, sehingga kita ambil sebuah keputusan bahwa dia meraih nilai 90 gitu. Artinya itu harus bisa diketahui oleh pihak yang berkepentingan begitu, misalkan orang tua tadi gitu ya. Itu yang maksud dengan prinsip terbuka. Kemudian berikutnya ada yang maksud dengan prinsip sistematis. Nah, sistematis dia tuh harus sistematis. Maksudnya gimana sistematis? Penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Jadi harus sistematis gitu ya, harus berencana, harus terencana gitu. Jadi penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap gitu, sistematis gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau menilai KD 3.1 berarti ya dia bisa kita lakukan penilaian kalau KD 3.1 sudah diberikan gitu. Makanya penilaiannya dilakukan secara berencana, jadi harus direncanakan gitu ya. Kalau kita mau mencari tahu nilai tentang KD 3.2, maka kita pun harus terlebih dahulu memberikan KD 3.2 dulu kepada mereka. Jadi harus sistematis gitu ya. Kemudian berikutnya ada yang dimaksud dengan beracuan kriteria.
beracuan kriteria terakhir ini, beracuan kriteria. Nah, yang dimaksud dengan beracuan kriteria artinya bahwa penilaian ini didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang diharapkan. Ini harus didasarkan penilaian harus didasarkan pada ukuran apa? Pencapaian kompetensi yang diterapkan. Pencapaian kompetensi yang diharapkan, kompetensi yang ditetapkan gitu ya, gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan prinsip beracuan kriteria adalah bahwa penilaian itu harus didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan gitu ya. Kalau misalkan ya tadi harus mengacu kepada ukuran pencapaian kompetensi, artinya kalau kita mau menilai KD 3.1 ya harus mengacu ke sini gitu. Tidak boleh menyimpang dari KD 3.1 ini. Misalnya kalau dalam matematik itu kita mau KD 1 itu tentang matrik, maka ya kita penilaiannya harus mengacu kepada sini. Kalau ada materi tentang ada kaitannya dengan matrik gitu, nggak boleh jadi program linear ataupun misalkan integral gitu. Jangan jauh seperti itu, jangan jaka sembung makan combro gitu ya, nggak nyambung bro gitu ya. Oke, jadi kalau begitu jawaban yang paling tepat untuk kasus ini, karena yang ditanyakan adalah yang kecuali, berarti yang nggak ada itu adalah berbasis kinerja gitu kawan-kawan ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor ini adalah yang A, yang kecuali. Jadi untuk prinsip umumnya penilaian hasil belajar itu satu ada sahih gitu definisinya ini, kemudian objektif, adil, akuntabel, terpadu, kemudian harus terbuka, sistematis, dan beracuan kriteria gitu. Berarti ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4 ya, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 prinsip gitu ya penilaian hasil belajar peserta didik gitu ya, harus mengacu ke sini nih 8 prinsip. Begitu understand? Steady, mantap. Kalau mantap, next gitu kan ya. Number 2. Nah, kalau number 2 itu begini. Berikut adalah prinsip khusus penilaian otentik. Nah, kalau sekarang prinsip khususnya. Berikut adalah prinsip khusus penilaian otentik, yaitu A, sahih, B, berbasis kinerja, C, akuntabel, D, adil, E, beracuan kriteria. Oke, gitu. Pertama ya kita hadapi dulu mereka dengan Sudirman. Jadi smile first gitu ya. Solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kawan-kawan ya. Gitu ya. Oke kawan-kawan, untuk prinsip khusus penilaian otentik, nih untuk prinsip khususnya itu ada 4 prinsip sebetulnya ya. Ada banyak prinsip. Untuk prinsip khusus itu ada banyak prinsip. Pertama, dia itu harus nih berbasis kinerja peserta didik. Nggak ada ini nih, berbasis kinerja. Kalau sahih itu sudah jelas salah. Sahih bukan kan tadi, akuntabel bukan, itu prinsip umum. Ini prinsip umum, beracuan kriteria juga prinsip umum. Ini masuknya prinsip umum, kita singkat jadi PU aja ya, PU. Ini juga adil itu PU kan, prinsip umum barusan yang sudah kita bahas tuntas ya. Akuntabel juga PU, sahih juga PU. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah prinsip khusus itu ada berbasis kinerja. Nah, sekedar tambahan saja untuk kawan-kawan ketahui gitu ya, bahwa prinsip khusus penilaian otentik itu selain berbasis kinerja itu ada lagi yang pertama. Ini ada yang disebut dengan materi penilaian dikembangkan dari kurikulum. Jadi materi penilaiannya dikembangkan dari kurikulum. Itu yang pertama, dikembangkan dari kurikulum. Nah, itu harus merupakan pengembangan dari kurikulum materinya itu ya. Kemudian 2, bersifat lintas muatan nih, bersifat lintas muatan atau mata pelajaran, MAPO, kita singkat MAPO ya. Yang ketiga nih, berkaitan dengan kemampuan peserta didik gitu. Harus berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Nah, jangan melebihi kemampuan mereka gitu. Kemampuan peserta didik kita singkat PD ya. Jangan sampai memberatkan mereka gitu. Tidak ada kaitannya dengan kemampuan mereka gitu. Kemudian yang keempat, berbasis kinerja peserta didik. Nah, berbasis kinerja ada ya yang tadi ya, berbasis kinerja udah itu ya, berbasis kinerja udah ada di sana di atas ya, kinerja. Yang kelima harus memotivasi belajar peserta didik. Harus bisa memotivasi nih, memotivasi belajar peserta didik. Nah, jadi prinsip khusus penilaian otentik itu dia harus bisa
memotivasi belajar peserta didik. Jadi dengan adanya penilaian ini harus bisa memotivasi mereka untuk lebih meningkatkan kemampuan belajar, hasil belajar mereka gitu. Itu makanya masuk ke prinsip khusus penilaian otentik. Kemudian berikutnya yang keenam, ini banyak sekali ya. Menekankan pada kegiatan dan pengalaman belajar peserta didik. Nah, menekankan pada kegiatan dan pengalaman belajar peserta didik gitu kawan-kawan ya. Berikutnya nomor 7 nih, 7. Yang ketujuh adalah mengembangkan kemampuan berpikir divergen. Nah, divergen. Mengembangkan kemampuan berpikir divergen. Nah, yang dimaksud dengan mengembangkan kemampuan berpikir divergen itu biasanya mereka itu harus bisa mengaitkan atau menghasilkan ide-ide yang berasal dari kreativitas mereka sendiri gitu ya. Itu yang maksud dengan mengembangkan kemampuan berpikir divergen. Artinya dia harus bisa mampu menghasilkan ide baru, ide dari kreativitas mereka, kreativitasnya. Gitu kawan-kawan ya. Kemudian yang ke-8, prinsip yang ke-8 itu adalah memberi kebebasan peserta didik untuk mengkonstruksi responnya. Memberi kebebasan peserta didik untuk mengkonstruksi, jadi untuk membangun mengenai respon penilaiannya gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan memberi kebebasan peserta didik untuk mengkonstruksi responnya itu, jadi untuk mengkonstruksi, membangun ya, konstruksi responnya di sini adalah soal gitu ya, soal atau tes gitulah. Mereka itu harus bisa diberi kebebasan untuk memberikan jawaban gitu ya, sesuai dengan apa yang diketahui mereka gitu. Mengkonstruksi apa yang dimaksud dengan mengkonstruksi responnya itu, tesnya itu harus bisa mereka kerjakan sesuai dengan apa yang mereka ketahui gitu, harus diberi kebebasan gitu. Kemudian yang kesembilan yang maksud 9 ini adalah prinsip ya dari khusus atau prinsip khusus penilaian otentik itu adalah yang ke-9, menekankan keterpaduan sikap ya, keterpaduan sikap, kemudian pengetahuan, knowledge ya, knowledge dan skill, keterampilan. Nah, yang ke-10 adalah harus bisa menjadi bagian dari pembelajaran gitu ya, pembelajaran. Nah, harus menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pembelajaran gitu ya. Itu yang ke-10. Kemudian yang 11 nih, harus menghendaki balikan yang segera dan terus menerus gitu, menghendaki balikan, umpan balik gitu ya, menghendaki feedback, umpan balik gitu, atau balikan yang segera dan terus menerus. Yang ke-12 itu harus menekankan konteks yang mencerminkan dunia nyata. Harus menekankan konteks yang mencerminkan dunia nyata. Mencerminkan, wah banyak sekali ya. Mencerminkan dunia nyata gitu ya. Kemudian berikutnya yang ke-13 harus terkait dengan dunia kerja, dengan dunia kerja. Yang ke-14 itu harus menggunakan data yang diperoleh langsung dari dunia nyata. Harus menggunakan data, using data gitulah ya. Ganti biar nggak capek nih, using data yang diperoleh langsung dari dunia nyata, Dan yang terakhir nih, yang merupakan prinsip khusus penilaian otentik itu, yang terakhir nih, yang ke-15 adalah menggunakan berbagai cara dan instrumen. Menggunakan, using lagi berarti using. Berbagai cara dan instrumen. Itu yang merupakan bagian dari prinsip khusus penilaian otentik. Jadi yang nggak termasuk di sini, yang termasuk penilaian khusus otentik itu adalah berbasis kinerja. Kalau sahih itu tidak masuk, karena masuknya merupakan prinsip penilaian umum. Akuntabel sama Adia juga beracuan kereta itu masuknya prinsip penilaian umum. Jadi untuk prinsip penilaian otentik yang khusus itu adalah berbasis kinerja. Ini ada 15 ya. Berikut diantaranya: 1. Materi penilaian dikembangkan dari kurikulum.
Kedua gitu bersifat lintas muatan atau mata pelajaran. Ketiga berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Keempat bernilai berbasis kinerja yang ini. Kelima memotivasi belajar peserta didik. Keenam menekankan pada kegiatan dan pengalaman belajar peserta didik gitu ya. Yang ketujuh mengembangkan kemampuan berpikir divergen. Yang kedelapan memberi kebebasan peserta didik untuk mengkonstruksi responnya. Yang kesembilan keterpaduan sikap, pengetahuan dan keterampilan, knowledge, skill. Yang kesepuluh menjadi bagian dari pembelajaran, harus merupakan bagian dari pembelajaran, ada keterkaitannya gitu ya. 11 menghendaki apa ini? Menghendaki balikan yang segera dan terus menerus. Balikan ya ini, balikan gitu. Yang ke-11 harus mencerminkan konteks dunia nyata nih, konteks yang mencerminkan dunia nyata. 13 terkait dengan dunia kerja. Yang ke-14 menggunakan data yang ada dari dunia nyata gitu kan, menggunakan data yang diperoleh langsung dari dunia nyata. Yang ke-15 menggunakan berbagai cara dan instrumen begitu. Kamu kan understand? Jadi mantap. Kalau mantap, next number 3. Nah, number 3. Untuk soal nomor 3 nih, soalnya kita baca bareng-bareng ya. Berikut merupakan tahapan yang dilakukan dalam penilaian aspek sikap. Awas, yang ditanyakan adalah tahapannya. Tahapan yang dilakukan dalam penilaian aspek sikap kecuali, awas nih yang ditanyakan adalah kecuali. A. Menindaklanjuti hasil pengamatan. B. Mengamati perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. C. Memanfaatkan hasil penilaian. D. Mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi. E. Mendeskripsikan perilaku peserta didik. Oke kawan-kawan nih, untuk tahapan dalam melakukan penilaian sikap terhadap peserta didik gitu ya, di antaranya itu dimulai dari mengamati dulu. Ini yang pertama ya. Jadi dimulai dari mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran. Diamati boleh. Ini yang pertama ya. Diamati dia perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Kalau kita misalkan ketika kita menyajikan pembelajaran, dia itu memperhatikan atau tidak gitu ya. Dia itu menyimak apa yang kita berikan atau tidak. Nah, berarti kalau dia tidak menyimak, tidak memperhatikan, berarti itu kita bisa mengasumsikan bahwa penilaiannya sikap yang dia miliki berarti kurang gitu ya, kurang sempurna, kurang baik gitu ya. Kemudian kita juga bisa mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi. Mencatat perilaku peserta didik, kemudian kita catat biar nggak lupa, kita catat. Oh ini dengan pengamatan, lalu kita catat nih perilaku mereka dengan menggunakan lembar observasi. Kita harus punya lembar observasi juga. Boleh yang sudah ada instrumennya, boleh yang kosong, misalkan kosong dicatat, misalkan nama si A tidak memperhatikan saat pembelajaran gitu ya. Kemudian yang ketiga, menindaklanjuti hasil pengamatan. Menindaklanjuti hasil pengamatan yang ini yang masuk nih. Setelah itu kita tindak ya. Kita tindak lanjuti ini. Nah, dia kan tidak memperhatikan pembelajaran yang kita berikan. Kemudian kita catat nih di lembar observasi. Setelah itu kita tindak lanjuti. Bagaimana cara kita mengatasi mereka? Apakah itu mereka dipanggil misalkan sama kita ya? Karena kalau guru itu kan tidak boleh langsung kita memarahi mereka. Nggak boleh seperti itu. Kita gunakan pendekatan. Misalkan dipanggil terlebih dahulu, kemudian diajak untuk berkomunikasi gitu ya. Artinya misalkan ditanya pengaruh apa yang menyebabkan dia tertidur. Kalau tidak ya tertidur gitu ya. Misalkan tidak memperhatikan pelajaran itu karena dia tertidur, berarti panggil dulu, kemudian ditanya faktor apa yang menyebabkan dia tidur di dalam kelas. Bisa saja kan dia tidur di dalam kelas itu karena malamnya itu mereka membantu orang tuanya gitu, bisa untuk menyajikan jualan gitu dalam meringankan beban hidup keluarganya, kan bisa saja seperti itu gitu ya. Atau karena mereka misalkan main PS gitu, main game. Nah itu saja kan berarti yang menyebabkan kita harus ditindaklanjuti itu ya, menggunakan pendekatan tentunya dan strategi. Kemudian berikutnya yang keempat itu baru kita mendeskripsikan perilaku itu, mendeskripsikan ini yang keempat, baru kita simpulkan hasilnya. Oh ternyata dia itu tidur di dalam kelas atau tidak memperhatikan pelajaran karena main game misalkan. Oh berarti sikapnya gimana nih? Berarti tidak baik berarti kalau gitu ya. Tapi kalau mereka misalkan tertidur di dalam kelas karena mereka begadang membantu orang tuanya untuk menyiapkan sesuatu yang akan dijual oleh orang tuanya misalkan, nah itu kan berarti harus kita beda lagi bagi cara penanganannya seperti apa gitu ya. Begitu kawan kan understand? Jadi sedih mantap gitu. Jadi karena yang ditanyakan yang kecuali, maka jawaban yang paling tepat untuk kasus nomor ini adalah yang C. Begitu. Understand? Lagi-lagi ya. Jadi sedih mantap. Kalau mantap, next berarti lanjut nih. Number 4. Nah, number 4 nih. Berikut merupakan tahapan, lagi-lagi tahapan nih. Tahapan yang dilakukan dalam penilaian aspek pengetahuan. Nah, kecuali awas. Kalau dalam aspek pengetahuan bagaimana nih tahapan penilaiannya? Ada kecualinya yang ditanyakan kecuali. Ya, pertama kita hadapi dulu mereka dia semua. Jadi, smile dulu deh. Smile, pause.
solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kawan-kawan ya. Nah, adapun tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan penilaian aspek pengetahuan nih, pertama itu nih kan sudah ada di atas ya. Pertama kita ya harus menyusun rencana penilaian, harus disusun dulu rencana penilaiannya mau seperti apa gitu. Ini yang pertama. Setelah kita susun nih, kita kembangkan instrumen penilaian, dikembangkan. Mana ada gak? Oh ini ada yang kedua nih, dikembangkan instrumen penilaiannya. Artinya tesnya mau penilaiannya mau seperti apa? Mau tertulis misalkan ya, ataupun mau penilaian tertulis itu kan bisa bermacam-macam, bisa tes tulis, bisa tes pilihan berupa pilihan ganda atau uraian gitu kan. Kemudian setelah itu kita laksanakan. Nah, percuma kita susun kemudian dikembangkan tapi nggak dilaksanakan, percuma, harus dilaksanakan. Itu yang ketiga. Nah, yang ketiga ya harus dilaksanakan penilaiannya. Kemudian yang keempat, memanfaatkan hasil penilaian. Nah, hasil penilaian harus kita manfaatkan nih. Untuk apa manfaatkannya? Ini kita untuk mengetahui nih. Kalau misalkan nilai rata-rata kelasnya bagus, berarti harus kita pertahankan gitu. Bagaimana cara kita mempertahankan? Kalau misalkan nilainya jelek, nah itulah fungsinya nanti selanjutnya dibuatnya PTK, penilaian tindakan kelas kawan-kawan. Yaitu diangkat dari hasil rendahnya hasil belajar gitu. Misalkan, oh ternyata hasil penemuan kita nih, hasil penilaiannya kita manfaatkan, ternyata diketahui bahwa kemampuan belajar peserta didik itu rendah, maka berarti harus dibuatkan apa? Oh, tindak lanjutnya adalah pembuatan PTK misalkan. Biar apa? Untuk meningkatkan hasil belajar mereka. Itu kawan-kawan ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, melaporkan. Ini kan 1/4. Oh, berarti yang bukan yang mana? Berarti nggak apa-apa dilewat dulu ya. Yang kelima itu melaporkan hasil penilaian. Nah, jadi yang kelima itu adalah melaporkan. Melaporkan hasil penilaian. Hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 100 gitu, dan deskripsi gitu kan, ada deskripsinya ya. Melaporkan hasil penilaian dalam skala 0 sampai 100 gitu kan. Ya, selanjutnya itu dari hasil penyusunan, kemudian setelah disusun kita kembangkan, setelah dikembangkan kita laksanakan, setelah kita manfaatkan hasilnya, kemudian kita laporkan kepada peserta didik dan orang tua tentunya berupa nilai pengetahuan skala 0 sampai 100 gitu, dan deskripsi gitu kan, ada deskripsinya ya. Kalau di kurikulum 2013 sekarang ada deskripsinya itu. Oh, deskripsinya bahwa mereka sudah mampu misalkan menentukan hasil perhitungan sederhana berkaitan dengan matrik, misalkan operasi matrik, baik itu operasi penjumlahan, pengurangan, gitu, perkalian, gitu ya, dan lain seterusnya, gitu. Jadi itulah yang termasuk ke dalam tahapan yang dilakukan ketika kita akan melakukan penilaian aspek pengetahuan. Jadi yang nggak termasuk berarti itu yang D, gitu kawan-kawan ya. Begitu, understand? Jadi sedikit mantap kalau mantap. Next, number 5, number yang terakhir nih. Berikut merupakan tahapan, lagi-lagi tahapan nih yang dilakukan dalam penilaian aspek keterampilan nih. Sekarang keterampilan, kecuali lagi-lagi kecuali yang ditanyakan. Nah, pertama ya kita hadapi dulu mereka dengan senyuman. Jadi smile, boost, solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi. Oke kawan-kawan, untuk tahapan yang dilakukan ketika kita akan melakukan penilaian aspek keterampilan, itu pertama ya sama kayak tadi, kayak kita menilai aspek pengetahuan gitu, menyusun penilaian. Ini yang pertama, menyusun perencanaan penilaian. Yang kedua, mengembangkan instrumen. Yang kedua, setelah disusun kita kembangkan instrumen penilaiannya mau seperti apa, karena keterampilan ini mau ada banyak macamnya kalau di kurikulum 2013 ya. Mau proyek misalkan ya, mau portofolio kan gitu ya. Wah, keren nih. Dan lain sebagainya. Kembangkan kita. Kemudian yang berikutnya melaksanakan. Karena percuma kita susun, kita kembangkan, tapi nggak dilaksanakan, harus dilaksanakan. Ini yang ketiga. Yang keempat itu adalah memanfaatkan. Tadi nggak ada yang keempat ya. Yang keempat itu memanfaatkan hasil penilaian. Dimanfaatkan. Untuk apa? Nah, untuk bisa kita tadi bisa membuat PTK, misalkan ya, bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan hasil penilaiannya, atau bisa kita gunakan sebagai alat untuk membuat laporan. Yang kelima nih, dari sini dari nomor 4 dimanfaatkan lalu untuk membuat laporan gitu ya. Yang kelima ini, yang kelima membuat hasil penilaian gitu ya, atau melaporkan hasil penilaian, melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 100 dan deskripsi. Begitu kawan-kawan. Jadi yang bukan kasus yang ini adalah yang begitu, understand? Jadi sedih mantap. Terima kasih sudah menonton. Mang Akil mengucapkan selamat belajar, semoga berhasil. Amin. See you next.